Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di dalam hidup kami. Hanya bagi segala kemuliaan, hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian hanya bagi Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya hanya bagi nama. Kami percaya kemuliaan-Mu melingkupi bagi kami, Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena nama-Mu yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus, nama-Mu berkuasa, Yesus Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Bagi nama-Mu
pujian kami bagi nama-Mu. Kami menyembah Tuhan yang berkuasa di atas hidup kami. Segala sesuatu. Yesus, Mari bersama-sama kita katakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, negeri kami dipenuhi nama Tuhan. Negeri kami dipenuhi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Hari ini seluruh bangsa Indonesia bersukacita karena bisa merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-78. Mereka bersukacita karena sudah merdeka dari penjajahan musuh. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Dia. Selalu bersyukur karena kebebasan, kemerdekaan yang Dia berikan kepada kita semuanya.
Nah, kita tahu bahwa di dalam Alkitab berkali-kali, dan itu adalah sudah merupakan karya Allah, pekerjaan Allah untuk membebaskan, memerdekakan, menyelamatkan umatnya. Kita ingat bagaimana orang Israel ditindas di Mesir, dijajah, sengsara, menderita, dan sebagainya. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Sebab kepada siapa lagi yang bisa memberikan kebebasan kalau bukan Tuhan? Hanya Dia satu-satunya yang bisa memberikan kemerdekaan. Dan Tuhan dengan tangan yang kuat, yang penuh kuasa itu, akhirnya membebaskan umat Israel dari Mesir, dari penindasan Firaun, yang pada saat itu tidak ada satupun pihak manapun, seorang pun yang bisa melawan Firaun. Tetapi Tuhan itu berkuasa. Dia satu-satunya Allah yang sanggup untuk membebaskan umat Israel. Dan kita tahu catatan sejarah yang bisa kita lihat di dalam Alkitab menunjukkan bagaimana perbuatan Allah terhadap orang-orang Mesir sampai akhirnya si Firaun takluk di hadapan Tuhan dan akhirnya membolehkan orang Israel bebas keluar dari Mesir setelah penindasan yang terjadi, yang dilakukan 200 sekian tahun lebih. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita patut bersyukur karena Dia adalah Allah yang membebaskan. Nah, pagi hari ini kita akan lihat juga bagaimana Allah juga membebaskan umatnya dari penawanan Babel. Kita tahu bahwa pada tahun antara 597 sebelum Masehi sampai 587 sebelum Masehi, Babel menguasai dan mengepung, menyerbu Yerusalem, dan kemudian menawan penduduknya untuk dibuang ke Babel sana. Selama kurang lebih 70 tahun. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka, kecuali tangan Tuhan. Ketika itu Nebukadnezar yang berkuasa, dan kerajaan Babel mengalami kejayaannya, maka tidak ada negara lain yang bisa menyelamatkan Israel. Maka mau tidak mau, akhirnya Yerusalem ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel, ditawan di Babel. Penindasan, penjajahan, pembuangan dialami semua oleh orang Israel tersebut. Tapi sekali lagi kita lihat, Tuhan adalah pembebas. Tuhan adalah Allah yang memerdekakan. Kemudian Tuhan membuat umatnya bisa bebas pulang kembali ke Yerusalem, bahkan juga membangun kembali kota Yerusalem, bait Allah yang sudah dihancurkan pada zamannya Nebukadnezar. Nah, jadi dari sini kita lihat bagaimana Allah yang kita kenal dalam nama Yesus itu adalah penyelamat, pembebas, dan Allah yang memerdekakan.
Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7. Ya, kita akan baca ayat yang ke-27. Ezra pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-27 mulai. Yang mengatakan demikian, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ini merupakan catatan sejarah Ezra. Bagaimana dia dipilih Tuhan sebagai salah satu pimpinan untuk memimpin umat Israel pulang kembali ke Yerusalem setelah mengalami pembuangan tadi, bahkan juga penawanan. Nah, untuk melihat kisah ini, kita harus menelusuri dari pasal-pasal sebelumnya. Tetapi mungkin kita langsung saja melihat dari awal pasal yang ke-7 ini, ya. Nah, coba kita lihat mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Serahnya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, sampai sini dulu saja pembacaan kita. Nah, disebutkan di sini ada Raja Artasasta yang memerintah pada saat itu di Babel. Pada zaman Ezra ini tadi. Ya. Nah, tapi sebetulnya Artasasta ini adalah Persia. Dikatakan raja negeri Persia. Karena pada saat itu Babel setelah dia menyerbu Israel, Yerusalem khususnya, dan kemudian menawan orang-orang Israel ke dalam pembuangan, maka jatuhlah Babel. Kemudian dikuasai oleh Persia. Dan menjadilah zaman Persia pada saat itu. Nah, pada zaman Persia, ternyata ada raja-raja yang secara luar biasa ini. Bisa kita katakan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana pembebasan orang Israel tersebut yang tadinya ditawan di Babel pada zaman Nebukadnezar. Dan setelah mereka berkuasa, kalau sudah baca misalnya mulai dari pasal 1, di situ kita lihat ada Raja Koresh. Dan kemudian maju lagi ada Raja Darius. Dan yang dalam pasal 7 ini adalah Raja
Artasasta. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa sebetulnya yang dikemukakan oleh Ezra dalam kaitannya dengan Raja Artasasta ini. Ya. Untuk itu saya ajak saudara membaca kembali lanjutan dari tadi yang sudah kita baca. Sekarang kita baca mulai ayat 7. Dikatakan demikian. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia mulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya. Haruslah kau ajar.
Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jelas di sini bagaimana Allah memerdekakan umatnya, membebaskan umatnya dari penawanan di Babel melalui tangan Raja Artasasta. Bahkan Ezra diperlengkapi dengan surat kuasa untuk membangun kembali Yerusalem, rumah Allah dan sebagainya. Dan juga pembiayaan yang ditanggung oleh Raja. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong, Allah yang memerdekakan. Itulah sebabnya Ezra pada akhirnya berhasil memimpin orang Israel pulang ke negerinya di Yerusalem, di Israel, dan berhasil kemudian bersama dengan tokoh-tokoh yang lain membangun kembali bait Allah, membangun kembali kota Yerusalem dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya Ezra tadi dalam ayat 27 dikatakan dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Allahnya adalah Allah yang memerdekakan. Pagi hari ini, saudara dan saya mempunyai Allah yang sama dengan Allah yang sudah memerdekakan umat Israel pada zaman Ezra tersebut. Allah yang menolong, Allah yang membebaskan. Oleh karena itu, mari kita terus bersyukur. Memahami bahwa Dia adalah Allah sang pembebas, Allah yang memerdekakan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8, kita baca ayat yang pertama mulai, dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, luar biasa. Jadi, roh yang memberi hidup, roh Allah, roh kudus, bekerja untuk memerdekakan kita yang percaya kepada Yesus. Sejak manusia yang mula-mula nenek moyang kita jatuh dalam dosa, maka dosa sudah mencengkeram kehidupan manusia. Tapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa. Dikatakan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi cengkeraman lagi. Sudah dimerdekakan. Dan roh yang memberi hidup membebaskan kita dengan kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu kita bersyukur kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan dari sini kita pegang perintah Yesus yang mengatakan, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita sudah dimerdekakan dari dosa, mari kita tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang memerdekakan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah membebaskan kami. Dan pada saat nanti kami harus meninggalkan dunia ini, kami tidak perlu khawatir bahkan, karena kami akan tinggal bersama dengan Engkau
untuk kekal selama-lamanya. Kami tidak akan masuk ke dalam penghukuman, karena dosa kami sudah diampuni di dalam Yesus. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ini kami semuanya sehat dan diberkati berkelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.